Hari Minggu, pasti kebanyakan orang memilih untuk bermalas-malasan atau istirahat dan mengumpulkan energi untuk mulai bekerja lagi di keesokan harinya. Tetapi, berbeda dengan keluarga salah satu keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Mereka sibuk bergotong royong membereskan gudang yang sangat penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Beberapa kali mereka menemukan benda masa lalu dan sesekali kembali mengingat sejarah dari benda tersebut. Wah, foto bapak. Habis kamera suara. Foto siapa itu ya? Kok kelihatan lusuh gitu kertasnya sampai gak kelihatan mukanya? Ini foto kaki kamu, Sa. Emang ini foto sudah sangat lama, jadi fotonya rusak. Padahal sudah dibingkai. Beliau sudah lama meninggal sebelum kamu lahir. Iya, Sa. Tapi ya, waktu bapak meninggal tuh kayak ada yang jaga gitu ya. Iya, Bu. Ayah juga masih bingung. Ayah kadang suka mengira bahwa bapak itu masih ada. Jondol gimana, Bu? Ya. Kakekmu dulu adalah seorang penjajah, Sa. Beliau suka sekali menjajah bersama teman-temannya. Bahkan, dia bertemu dengan nenekmu saat masih sering menjajah dulu. Ayah dan nenek suka ditinggal berdua oleh kakekmu. Dan pada suatu hari, saat ibu dan ayah baru menikah dan kamu belum lahir, kakek kembali pergi menjajah bersama teman-temannya. Padahal, kita sudah melarang karena beliau sudah cukup renta. Tapi, kakek keras kepala dan pergi. Kita sangat khawatir, dan sejak saat itu, kakek tidak pernah kembali pulang. Kami sudah minta bantuan kemana-mana, tapi tidak ada yang menemukan mereka. Dan sampai akhirnya, kakek dinyatakan meninggal dunia. Tapi, ayah yakin kakekmu itu masih ada. Oh, jadi gitu ya? Iya, Sa. Aksa jangan jadi anak keras kepala ya, nanti susah sendiri loh. Benar kata ibu tuh, Sa. Ya udah, kita lanjut beres-beresnya yuk. Ayo. Tak terasa hari Minggu berganti dengan hari Senin. Aksa kembali ke sekolah dan bertemu dengan teman-temannya. Sa, gas kak, ngagetin aja, tuh main pagi. Ya dong, BTW kok mau kalau ditip kayak gitu? Gue lagi mikirin kaki gue. Ah, kenapa gak dikasih uang jajan lagi ya? Bukan kayak gitu. Woi, asik banget ngobrolnya dari tadi kita panggilan gak nyaut. Iya tuh ada hot news apa sih emang? Bukan hot news, tapi Bel istirahat berbunyi. Akhirnya, Aksa dan ketiga temannya memilih untuk berdiskusi soal tadi pagi yang sedang Aksa dan Gaska bicarakan. Aksa menceritakan apa yang dia dengar dari ayahnya kemarin kepada teman-temannya secara detail. Sini gue ceritain, jadi kemarin gue sama ayah gue tuh bersihin gudang. Terus ketemu foto kakek gue yang katanya udah gak ada. Ayah gue cerita kalau kematian kakek gue itu janggal. Gue jadi pengen cari tahu deh. Iya, lo mah kepan banget. Lo kalau mau cari tahu sama gue, kayaknya seru. Iya, gue juga ikut kalau ngobrolin kita ikut kok. Gue juga takut kenapa-napa kalau sendiri, iya kan Gi? Iya sih, tapi Oh takut ya Gi? Dia gak cerita kawan nih. apa sih orang gue gak takut sotoy lo Kak? Jadi gimana saat kita boleh ikut lo? Sumpah gue taruh banget, boleh lah, boleh banget. Oke, kalau gitu kita atur aja berangkatnya kapan. Ya udah nanti kita ngomongin aja. Woi, jajan yuk lapar nih. Yaudah yuk, kita jajan dulu lah, cepet masuk. Bentar, ini tanggal berapa? 27 Januari. Oke, thanks. Cukup 2 minggu waktu yang diperlukan mereka untuk bersiap-siap menuju tempat yang sangat jarang orang kunjungi. Aksa juga mendapat petunjuk dari peninggalan kakeknya dan sedikit informasi dari neneknya. ada botol. Asmara Loka. Hah? Apa itu? Ada lagi. Oneiro. Hah? Aksa, kamu di mana? Ih, nenek udah masakin makanan kesukaan kamu. Ya, Nek, Aksa datang. Akhirnya, semua perlengkapan sudah siap dan mereka siap untuk berangkat. Dan tentu mereka tidak lupa meminta izin kepada orang tua.
Mereka akhirnya memulai perjalanan dengan bekal petunjuk dari peta yang ditinggalkan kakek Aksa. Mereka terus terkagum-kagum karena banyak tempat-tempat indah yang belum pernah mereka jumpai sebelumnya. Wow, Labuan Bajo kali sini, bagus banget gila. Sumpah ya, gue belum pernah kesini. Ini indah banget asli. Woi Sa, lu sibuk banget sih, lihat sekeliling pemandangan lu, bagus banget. Nah iya Sa, siapa tuh ada petunjuk. Ah, itu kan batu yang ada di peta ini. Iya bener, itu sama yang kayak di peta. Ah, ini berarti kita udah deket. Kalau ketemu pos gitu berarti kita udah sampai. Tidak lama dari batu itu, akhirnya Aksa dan kawan-kawan sampai di pos tersebut. Kamu siapa? Dia ngomong apa sih? Dia bilang kalian sedang apa di sini? Ah, lo nggak ngerti Sa? Kalau di sini bilang kita harus ngucapin ini biar bisa bicara sama dia. Tadi malam gua nggak sengaja baca ini. Mungkin efeknya masih sampai sekarang. Coba deh kalian bilang ini. Nero. Coba kamu ngomong lagi. Kalian siapa? Hah? Kalau nama aku Aksa, ini Gaska, ini Gian, ini Raya. Aku Kinako. Halo Kinako. Kalian sedang apa di sini? Aku sedang mencari kakekku. Aku melihat petunjuk dari peta ini katanya di sini. Bolehkah kita masuk untuk melihat-lihat? Boleh. Mari saya antar. Mereka diajak Kinako melewati hutan untuk sampai ke desa di mana Kinako tinggal. Di sana, Aksa dan teman-temannya disambut dengan sangat baik. Mereka disambut dengan tarian dan makanan yang banyak. Seperti kedatangan mereka sudah direncanakan. Kakak tetap Gaska, Aksa, Gian, dan Raya. Dari mana Anda tahu nama kami? Mereka memutuskan untuk tinggal sementara di desa tersebut. Penduduk di sana sangat ramah dan saling tolong-menolong. Banyak yang mereka dapatkan selama tinggal di sini, seperti diajak berkebun, Petik gue yang segar ya. Oke, siap. berburu hewan, Oke. Siap. Tepat sasaran. Good. memasak, Aku yang ngurusin dulu ya, dan nanti aku yang aduk buahnya. Siap. sampai membuat pakaian. Kamu masukin benangnya ya, nanti dimasukin ke saswa jarum. Hati-hati ya, harus fokus. Oke, aku mengerti. Dan tentu saja makan bersama. Ini enak banget. Iya dong, gue yang masak. Oh alah, bisa masak. Ya bisa dong. Ya kirain. Ya gini-gini juga gue punya basic skill hidup ya. Woi udah nggak enak dilihat yang lain. Hati-hati loh, biasanya yang sering berantem itu berjodoh. Iya, Betamet gue berjodoh sama Gaska. Dia apalagi gue bisa stres kali hidup sama lo. Sampai mereka lupa tujuan awal mereka datang ke sini. Pada akhirnya, Aksa memberanikan diri untuk berbicara dengan kepala desa soal kakeknya. Permisi, Pak. Oh, Aksa, mari masuk, silakan duduk. Ya, terima kasih, Pak. Ada keperluan apa Aksa datang kemari? Apakah ada yang dibutuhkan? Sebenarnya saya datang ke sini tuh untuk cari kakek saya, Pak. Aksa menceritakan tentang kakeknya yang menghilang dan belum ditemukan sampai sekarang kepada kepala desa dengan detail.
Sudah banyak yang mencari kakek kamu itu, tapi belum ada yang berhasil. Entah itu mereka menyerah ataupun pulang ke tangan Tuhan. Jadi sudah banyak yang mencari kakek saya, Pak. Ya, saya dengar-dengar dia juga banyak berjasa dalam bidang mitologi dunia. Jadi jangan heran banyak yang mencarinya. Jadi kakek banyak berkorban untuk orang banyak, Pak. Benar sekali. Jadi saya sarankan kamu jangan melanjutkan perjalanan kamu itu. Sangat berbahaya. Gak bisa, Pak. Saya kesini untuk mencari kakek saya, bukan untuk berlibur. Ya sudah, jika kamu ingin terus mencari kakek kamu itu, cobalah kamu pergi ke peta yang kamu bawa itu, ikuti petunjuknya. Pesan saya, kalian harus tetap bekerja sama dan kompak dimanapun dan kapanpun. Kalian harus tetap bersama. Kok kepala desa bisa tahu ya kita punya peta? Padahal nggak pernah ditunjukkan. Sebelum keluar rumah kepala desa, Aksa tidak sengaja melihat lukisan bertuliskan Oniro Villagio. Kenapa banyak kata-kata aneh di desa ini? Dan semua kata hampir mirip dengan tulisan botol peta yang Aksa temukan di gudang milik neneknya. Baik, terima kasih atas informasi dan sarannya, Pak. Saya kembali dulu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Hati-hati di jalan ya, Nak. Ya. Aksa dan teman-temannya memutuskan untuk berangkat keesokan harinya. Karena tidak terasa, sudah seminggu mereka berada di desa ini. Memang desa ini memiliki daya tarik tersendiri yang sulit dijelaskan. Semua perlengkapan sudah siap dan paginya mereka berangkat. Teman-teman, tolong bersikap sopan ya. Ini bukan di tempat kita, takut ganggu yang lain di sini. Oke, siap, Sa. Ingat, kita harus bersama di keadaan apapun. Bener itu. Sudah hampir seminggu, tapi mereka tak kunjung menemukan apa yang mereka tuju. Persediaan makanan sudah mulai habis. Mereka terlihat sangat lusuh seperti orang tak terurus. Masih lama lagi, Tah? Sebentar lagi, Gian. Kalau capek, istirahat aja dulu. Ya udah, itu ada sungai. Gaska, Gian, Raya minum air sungai yang terbilang jernih dan membasuh muka agar lebih segar. Sementara itu, Aksa masih melihat-lihat buku lusuh yang ia temukan di gudang milik neneknya. Wah, airnya seger banget. Sa, lo kok nggak haus sih? Ini airnya berisi banget loh. Kita sini aja dulu, nanti lanjutin lagi. Ya, bentar. Jadi seger banget. Gian gak apa-apa, ada yang sakit gak? Aduh, sakit dikit sih. Itu bukunya hanyut. Aduh, buku gue. Aksa, maaf ya gara-gara gue buku lo jadi hanyut. Ya udah, nggak apa-apa, Gian. Lagian gue juga naruhnya sembarangan. Ayo kita lanjut lagi. Setelah beristirahat, Aksa, Gaska, Gian, dan Raya kembali melanjutkan perjalanan. Mereka merasa aneh, padahal sudah sesuai dengan peta tapi tidak sampai. Gaska memunguti beberapa benda unik yang ia temukan di hutan. Katanya buat kenang-kenangan kalau ia pernah menjelajah. Kapan sampai sih? Gue capek banget. Udah tahu nih, padahal jalannya udah bener. Tapi kan nggak nyampe-nyampe ya. Gue capek, lapar, nyara aja deh gue. Ini juga menurut gue untung. Kalau gitu kenapa lo ikut? Kan lo yang pertama nawarin. Kalau emang gak niat, jangan gini dong. Udah, Aksa, Gaska, ingat sih. Ya tuh, ngapain kali nyari-nyari orang sudah meninggal, mau ikut juga kan? Gian, kok ngomongnya gitu sih? Raya udah deh, jangan sok setia kawan. Lo juga capek kan semalam nangis-nangis ke gue gara-gara jauh dari orang tua lo. Lo juga anak mami Raya pakai sosokan aja gue buat nyari kakek itu yang jelas-jelas udah meninggal. Pakai embel-embel setia kawan sih. Lo boleh marah sama gue, tapi lo jangan bawa orang tua gue dong. Emangnya lo tau apa tentang mereka? Lagian lo sendiri kan yang yakin mau ikut kita. Tapi sekarang lo malah hina Aksa sama orang tua gue. Maksud lo apa? Lo nyesel temenan sama kita? Iya. Kalau iya kenapa semenjak gue temenan sama lo, gue selalu dimarahin, dikatain gak bener lah. Tapi gue tetap main tuh sama kalian. Gue kira kalian semua itu orang baik yang bisa bantu gue sembuhin luka gue. Mereka kaget karena ini baru pertama kali Raya marah besar. Tapi sekarang ternyata kebongkar kan. Jaga mood lo ya, lo udah ngina Raya sama Aksa. Lo sekarang anggap kita cuma pelampiasan lo kalau mau lo itu. Gue enak sama lo. Gue juga enak liat muka lo. Lo sering banget gangguin gue, ngeledekin gue. Asal lo tau ya, gue berasa dijangkut saat gue dibully. Mau lo tau apa sih? Gue ngelakuin itu semua karena lo pantas. Gaska, jahat. Gian! Udah desa, gue enak liat muka lo. Gue mau pulang sendiri. Dah, lo cari kaki lo aja sendiri yang udah meninggal itu. Gaska!
Ini semua gara-gara lo, Aksa. Lo lihat sendiri kan persahabatan kita jadi hancur. Udah sana lo cari aja kakek lo sendiri. Gue mau pulang. Hati-hati lo di sini. Aksa di situ bingung melihat teman-temannya yang satu persatu meninggalkan. Padahal awalnya mereka sendiri yang menawarkan diri untuk ikut. Kenapa jadi Aksa yang salah? Tidak mau pusing. Aksa juga meninggikan ego dan amarah yang sudah ia pendam sedari tadi. Oke, bakal gue cari sendiri. Gue buktiin ke mereka kalau kakek gue masih hidup. Padahal mereka sendiri yang ikut, malah nyalain gue. Gak jelas kalian semua. Aksa kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari kakeknya dengan seorang diri. Genap seminggu mereka berada di hutan, dan 2 hari yang lalu mereka terpisah secara tidak baik. Aksa masih belum menemukan petunjuk apa-apa. Udah seminggu di hutan, gak ada mau petunjuk apa-apa. Mana perut lapar lagi. Coba ada Gian. Makanan kan di tas dia semua. Istirahat dulu kali ya. Aduh, luka lagi. Mana perih? Coba ada Raya. Pasti dia bisa ngasih pertolongan pertama. Coba di sana ada sungai kali ya? Aksa mengikuti instingnya untuk mencari sungai, dan benar saja ada sungai di sana. Nah, kan ada. Itu bukannya buku gue. Kemana aja sih kamu? Aduh, basah banget lagi. Kok sampulnya berubah? Apa gara-gara berdebu, kena air jadi? Ucapan Aksa berhenti saat melihat tulisan di sampul buku tersebut. Onirofila Gio, tulisan di rumah kepala desa. Aksa langsung melihat isi halaman-halaman di buku yang basah itu. Lalu, ia melihat beberapa tulisan yang tidak pernah ia temukan selama membaca buku tersebut. Kejar mereka lebih membutuhkanmu. Mereka ya? Kenal sama gua di hutan ini. Teman-teman gue dong. Aksa bergegas mencari teman-temannya, padahal dia tidak tahu pasti mereka di mana. Sedangkan hutan ini sangat luas. Tas Gaska. Pasti dia nggak jauh dari sini. Aksa mengikuti jejak yang sudah Gaska tinggalkan. Untung saja Gaska meninggalkan jejak, kalau tidak... Gaska, kok lu bisa ketimpa pohon kayak gini? Kak, lo masih hidup kan? Masih lah. Ada yang sakit gak? Aksa terlihat sangat panik melihat temannya. Padahal 2 hari sebelumnya ia sudah dicampakkan. Bagian sini. Nih, gue bawa air dari sungai, minum dulu. Yo, abis ini kita cari Gian sama Raya. Sementara itu... Aduh, gue di mana ini? Mana sepi banget, bete banget deh. Batunya masuk ke lumpur hidup. Telat, kaki kanan Gian sudah masuk ke dalam lumpur hidup. Tolongin gue. Lah, Gian. Tolong. Iya bener Gian. Lo di mana? Raya berlari menghampiri Gian dan melihat Gian berusaha melepaskan kaki kanan. Siapapun tolongin gue. Gian. Raya tolongin gue. Iya gue di sini, ayo Gian, tarik lagi Gi. Raya dan Gian terus menarik dan tak mau lepas saking kuatnya lumpur hidup tersebut. Ini nggak bisa lepas, Raya, terus gimana? Kamu lepasin sepatu kamu yang kanan dulu, nggak apa-apa Gi. Tapi ini dari papa sangat berharga banget. Nggak apa-apa, kita lepasin dulu ya, nanti kita beli lagi. Ini juga biar lo selamat. Iya ya. Gian memandang dengan muka sedih melihat sepatu kesayangannya dilahap habis lumpur hidup. Nggak apa-apa ya Gi, nanti kita beli lagi, ikhlasin ya. Makasih ya Raya udah nolongin gue, maafin gue juga. Iya Gi, nggak apa-apa, gue juga minta maaf ya gara-gara tadi marah-marah sama lo. Iya nggak apa-apa kok, gue pantas kok dimarahin. Udah Gi, nggak apa-apa. Makasih ya Raya. Iya. Gi, kita istirahat dulu yuk. Iya bener, gue juga udah capek banget. Akhirnya mereka mencari tempat yang aman untuk istirahat dan menunggu pagi. Suara apa itu? Gian bangun. Kok geter-geter? Rai, gue nggak salah lihat kan? Itu gorila. Iya, terus kita harus gimana Gi? Jangan basah-basah amat. Hitungan 3 kita lari. Raya dan Gian lari dengan sangat kencang dari gorila dan itu malah menarik perhatian gorila. Mereka kejar-kejaran sampai tidak sengaja bertabrakan dengan Aksa dan Gaska. Gorilanya malah ngejar Gi. Ayo cepet lari, masa lo berani? Gi, gak apa, gue minta maaf. Raya dan Gian pergi meninggalkan Aksa dan Gaska yang masih mematung. Mereka kenapa kok
kok jadi gorila? Emang dikejar gorila? Anjir, gorila. Mereka berlarian memencar, tapi gorila tetap mengejar Gaska karena dia yang paling terakhir berlari. Sedangkan yang lain sudah menjauh dan menyelamatkan diri. Aduh, gorila ngejar gua, please. Tolongin Gaska. Gaska janji gak bakal jadi anak lagi. Aksa, Raya, Gian bersembunyi di balik semak-semak. Lo yakin, Sa? Yakin lah. Ayo Sa, fokus jangan sampai meleset. Arahkan panah ke sasaran, tarik, lepaskan. Tepat sasaran, panah yang sudah diberi obat bius itu meleset mengenai bokong gorila. Gorila tersebut jatuh dan berguling ke bawah. Aksa, Gian, dan Raya langsung menghampiri Gaska yang masih shock dan napasnya menjadi berat. Lo nggak apa-apa kak? Ada yang luka gak? Gaska tenang, gorilanya udah gak ada kok. Gaska denger gue aja ikutin. Tarik nafas. Wah. Mereka mengulangi metode tadi agar Gaska bisa tenang. Saat dirasa sudah tenang, akhirnya mereka bernapas lega. Gimana kok, udah mendingan? Iya, BTW Gi, gua tadi belum selesai ngomong udah dipotong, terus gorila ngejar. Lagian lo pakai ngebuk mulu, orang mas cepet-cepet lari, ini mas sempet-sempetnya ngatain gorila jerak. Lo mau ngomong apa tadi? Iya Gi, gua minta maaf ya, kata-kata gua nggak bermaksud buat lo. Iya gue maafin, asal gue juga mau minta maaf sama lo. Ya udah nggak apa-apa, harusnya gue yang minta maaf udah ngerepotin kalian. Nggak sama sekali, Sa. Kita juga senang bisa berguna buat lo. Oh iya, maafin gue juga ya kemarin sempat kebawa emosi sama lo. Ya Ray, gak apa-apa. BTW kita udah yuk nyariin kakek guanya. Oh, kok tiba-tiba, Sa? Gue mending gak tahu apa-apa tentang tanggalnya kematian kakek gue daripada harus kehilangan sahabat-sahabat gue. Kenapa kalau kayak gini jadi gila ya? Mereka semua tertawa dan bercanda seperti biasanya. Waktu 2 hari seperti 2 tahun bagi mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke desa. Hanya berbekal peta, aksa, dan saling percaya satu sama lain. Mereka berhasil sampai dengan selamat di desa. Penduduk desa datang menghampiri mereka. Aksa meminta penjelasan kepada kepala desa, tetapi kepala desa menyuruh mereka untuk istirahat dulu, karena mereka terlihat sangat kelelahan. Gimana tidak lelah, seminggu lebih mereka berada di hutan. Saat sampai di tempat peristirahatan, Gaska bertanya kepada Aksa. Sa, lo mau minta penjelasan apa lagi sih kepala desa? Lihat sampul bukunya. Kok sampulnya berubah? Jadi ada tulisan Amir Rokilagio. Ini buku yang gue ceburin. Iya, selain sampulnya berubah, ada tulisan yang... Ucapan Aksa terhenti karena tulisan yang kemarin ia lihat sebelum menyelamatkan teman-temannya berganti dengan kata pulang. Kenapa, Sa? Tulisan yang di sini tadinya kejar mereka lebih membutuhkanmu. Kok jadi aneh ya? Iya, seperti kematian kakeknya Aksa, janggal. Lihat foto ini kepala desa bukan? Abiseka Maiswara, itu nama dia. Aksa. Iya, besok pagi gue harus ke rumah kepala desa. Malam berganti pagi. Saat teman-temannya masih tertidur pulas, Aksa langsung bergegas pergi menuju rumah kepala desa. Aksa mengingat saat malam di mana ia membuka buku itu lagi dan terselip foto kepala desa. Dan tepat di bawah foto tersebut tertulis Abiseka Maheswara. Iya, bentar. Oh, Aksa. Bagaimana istirahatmu? Apa? Kakek, apa maksud semua ini? Aksa, jadi kamu sudah tahu semuanya? Kenapa dari awal aku datang ke sini kakek nggak ngomong kalau kakek itu kakek aku? Aksa, kakek bisa jelasin. Mau jelasin apa lagi kek? Persahabatanku hampir hancur gara-gara kakek. Gaska, Gian, dan Raya yang menyadari kepergian Aksa segera pergi ke rumah kepala desa untuk menghampiri Aksa. Gaska yang melihat Aksa lepas kendali langsung berlari menyusulnya dan ikut Raya dan Gian. Aksa, tenang, Sa. Aksa, ada baiknya kita dengar penjelasan kakekmu dulu. Iya Sa, biar semua lebih jelas dulu daripada emosi kayak gini. Akhirnya, Aksa tenang dan mereka duduk di ruang tamu kepala desa alias kakeknya Aksa untuk mendengar penjelasannya. Jadi memang benar saya adalah kakeknya Aksa dan sekaligus penjelajah yang cari-cari selama ini. Awalnya saya senang bahwa ada yang mengunjungi saya. Saya kira kalian sudah tahu bahwa saya adalah kakeknya Aksa karena Aksa sangat baik kepada saya. Aksa baik ke semua orang kek, bukan itu kakek aja. Aksa, tenang dulu. Beberapa hari yang lalu saat kalian ke hutan, Aksa menghampiri saya. Dia bilang dia ingin mencari kakeknya.
Saya kira dia sudah tahu. Awalnya saya pun sudah melarang dia untuk pergi ke hutan itu karena sangat berbahaya. Tapi dia bersikeras untuk pergi. Kenapa kakek tidak bilang langsung saja kepada Aksa? Saya takut Aksa tidak percaya kepada saya dan berakhir membenci kepada saya. Oh iya, kayak tentang buku itu kok bisa berubah-ubah sih tulisannya? Sebenarnya buku itu terhubung langsung dengan pena ini. Terus kenapa buku sama peta ini ada di rumah nenek? Kakek menitipkan barang-barang itu pada penduduk-penduduk yang ingin keluar dari desa ini. Kakek kira bakal dibuang, ternyata masih disimpan. Jadi kakek nggak mau pulang? Sebenarnya kakek masih menunggu teman-teman kakek. Kenapa kakek tidak nyari saja di hutan? Terlalu sulit untuk kakek yang sudah rentan ini. Ditambah lagi, di hutan itu ada sihir yang bisa mengaruhi pikiran orang. Oh, jadi yang buat kita memecat itu dari sihir hutan ini? Ya, benar. Makanya kakek pesan ke kalian bahwa kalian harus jaga kekompakan kalian supaya kalian balik untuk kesini. Jadi sekarang kita mau ngapain? Pulang. Rasanya berat gak sih nilai tempat ini? Ya udah, besok aja pulangnya. Oke, sekarang makan dulu gak sih? Iyalah, makan aja pikiran lo. Semuanya tertawa dan perasaan bahagia dan lega. Akhirnya misteri tersebut bisa terpecahkan, walaupun tak mudah untuk membongkarnya. Anak ini belum bangun-bangun juga. Aksa, ayo bangun nak, ayo sekolah. Hah? Sekolah? Bukannya loh di rumah? Iya, ya emang mau di mana? Istana kayak di film-film. Tiba-tiba kamu bangun jadi pangeran gitu. Udah, ayo bangun. Jam berapa sih ini? Jam 6. Hah? Bentar. Tanggal berapa? 27 Januari. Ini tanggal 2 minggu yang lalu. Buku kakek. Oh, tulisannya. Hah? Aksa, ayo cepat mandi. Iya, Bu. Sarapannya udah siap. Aksa terkejut saat melihat tanggal di handphonenya. Ia pikir handphonenya error, ternyata hari ini memang 2 minggu yang lalu. Jadi, 2 minggu Aksa di desa orang dan bertemu kakek itu. Apakah hanya mimpi? Aksa yang sudah siap dengan seragamnya dan pergi ke bawah untuk sarapan. Kebetulan hari ini Aksa sudah ada janji untuk pergi ke sekolah bareng Gaska, Gian, dan Raya. Aksa! Kalian udah datang? Ini ada teman-teman Aksa. Kalian udah makan? Mau sarapan dulu? Udah nggak usah tante, takut ngerepotin. Tadi kita udah makan kok. Udah siap, Sa. Yuk berangkat, takut keluar. Yuk. Mereka berempat berjalan menuju luar rumah Aksa. Gaska menghentikan Aksa tepat di ruang tamu dan terpaku melihat foto yang dipajang di dinding. Sa, bentar. Itu kan kakek lo yang kemarin itu. Nah iya, lo punya fotonya, harusnya lo tahu dong kalau kepala desa itu kakek lo. Kemarin tuh fotonya lusuh banget, gak kelihatan mukanya. Kayaknya dibersihin ayah deh. Bentar. Kalian ingat kejadian yang kemarin gak? Yang kita pergi ke desa dan ketemu kakek lo itu kan? Gak akan terlupakan sih itu. Gue kira cuma mimpi, tapi lihat sekarang tanggal 27 Januari, berarti 2 minggu yang lalu. Tapi barang-barang yang gue kumpulin dari hutan ada di tas. Oh iya, gue cari kata-kata yang sering kita dengar di desa itu, Oneiro. Dan itu artinya para dewa mimpi dalam bahasa mitologi Yunani. Hah? Lihat di buku ini. Tadi pagi gue lihat tulisannya berubah lagi. Ini bukan garis akhir. Jadi Kita semua Cuma